Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman, saudara dan saudari dimanapun berada. Pada kesempatan hari yang baik ya, semoga Anda diberi kesehatan dimanapun berada, kesejahteraan begitu. Masih kutip-kutip, kita lanjutkan untuk cerita sejarah, masih dikutip dari catatan, kita ambil dari Wikipedia. Oke teman, untuk kemarin kita sudah sampai part 5 ya, dengan era sudah jatuhnya Majapahit ya, sampai era Demak gitu. Dan dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho, seorang jenderal muslim Cina, tiba di Jawa beberapa kali antara kurun waktu 1405 sampai 1433. Sejak tahun 1430, ekspedisi Cheng Ho ini telah menciptakan komunitas muslim Cina dan Arab di beberapa kota pelabuhan pantai utara Jawa seperti di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel. Maka penyebar Islam pun mulai memiliki pijakan di pantai utara Jawa. Itu untuk kutipan part 5 kemarin ya, begitu. Lalu pada tahun 1426 dan diteruskan oleh putrinya Ratu Suhita di Majapahit itu. Lalu pada era 1447 Suhita mangkat dan pemerintahan dilanjutkan oleh Kertawijaya, adik laki-lakinya, yang memerintahkan hingga tahun 1451. Setelah Kertawijaya wafat, Bre Pamaton menjadi raja dengan gelar Raja Sawardana dan memerintah di Kahuripan. Ia wafat pada tahun 1453. Lalu ada jeda kekosongan 3 tahun ya, tanpa raja akibat krisis pewarisan tahta. Itu kita kemarin sampai di part 5 sampai di situ ya. Putra Kertawijaya naik tahta pada tahun 1456, ia kemudian wafat pada tahun 1466. Oke, masih asik kita kupas-kupas, baca-baca cerita sejarah ya, yang kita ambil dari Wikipedia untuk referensi. Semoga bermanfaat untuk Anda teman, untuk kita semua. Kita lanjut. Semenjak kedatangan pendeta Odoriko ya, itu ia mengunjungi beberapa tempat Nusantara, Sumatera, Jawa, dan Banjarmasin di Kalimantan. Ia dikirim paus untuk menjalankan misi keagamaan di Asia Tengah. Pada tahun 1318 ia berangkat dari Padua. Oh, zaman dulu, mungkin nama zaman dulu. Bukan Papua ya, Padua, menyeberangi Laut Hitam dan menembus Persia terus hingga mencapai Kolkata, Madras, dan Sri Lanka. Lalu menuju Kepulauan Nicobar hingga mencapai Sumatera, lalu mengunjungi Jawa dan Banjarmasin. Ia kemudian kembali ke Italia melalui jalan darat lewat Vietnam, Cina, terus mengikuti jalur sutra menuju Eropa pada tahun 1330. Itu kunjungan pendeta yang diutus oleh Paus ya, dari Italia, Odoriko. Oke, lanjut teman. Di buku ini ia menyebut kunjungannya di Jawa tanpa menjelaskan lebih rinci nama tempat yang ia kunjungi. Disebutkan Raja Jawa menguasai 7 raja bawahan. Disebutkan juga di pulau ini terdapat banyak rempah-rempah, maksudnya ini cengkeh, kemukus, pala, dan berbagai rempah-rempah lainnya. Ia menyebutkan istana Raja Jawa sangat megah. Jadi catatan dari Odoriko ini, raja yang ada di Jawa, mungkin Majapahit maksudnya ya, dimaksud di sini, itu sangat mewah dan mengagumkan, penuh bersepuh emas dan perak. Ia juga menyebutkan Raja Mongol beberapa kali berusaha menyerang Jawa tetapi selalu gagal dan berhasil diusir kembali. Kerajaan Jawa yang disebutkan di sini tak lain adalah Majapahit. Oh ya benar, tak lain Majapahit teman, yang dikunjungi pada suatu waktu dalam kurun 1318-1330 pada masa pemerintahan Jayanegara. Oke. Ya, kita masuk ke ekonomi teman. Zaman Majapahit abad 14-15 Masehi, Trowulan, Jawa Timur, wilayah kotanya ya, kota raja. Itu ada di koleksi Museum Gajah yang di Jakarta. Majapahit merupakan negara agraris atau kerajaan agraris dan sekaligus kerajaan perdagangan. Pajak dan denda dibayarkan dalam uang tunai. Ekonomi Jawa telah sebagian mengenal mata uang sejak abad ke-8. Oh, sudah lama juga ya, abad 8 teman. Pada masa kerajaan Medang itu sebelum Singosari, kemungkinan teman lebih tua lagi.
yang menggunakan butiran dan keping uang emas dan perak. Sekitar tahun 1300 pada masa pemerintahan Raja pertama Majapahit, sebuah perubahan moneter penting terjadi. Ada perubahan penting terjadi waktu pertama Kerajaan Majapahit ini. Keping uang dalam negeri diganti dengan uang kepeng, yaitu keping uang tembaga impor dari Cina. Pada November 2008, sekitar 10.388 keping koin Cina kuno seberat sekitar 40 kg digali dari halaman belakang seorang penduduk di Sidoarjo. Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala BP3 dalam kurung ya Jawa Timur memastikan bahwa koin tersebut berasal dari era Majapahit. Oke teman, ada ditemukan koin-koin itu. Alasan penggunaan uang logam atau koin asing ini tidak disebutkan dalam catatan sejarah, akan tetapi kebanyakan ahli menduga bahwa dengan semakin kompleksnya ekonomi Jawa maka diperlukan uang pecahan kecil atau uang receh dalam sistem mata uang Majapahit, ya, di era Majapahit itu ya, agar dapat digunakan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Jadi zaman Majapahit itu udah mata uang kepeng teman, atau kepingan ya, koin. Perak ini tidak cocok dan tidak dapat dipenuhi oleh uang emas dan perak yang mahal. Peran ini, sehari-hari di pasar Majapahit, peran ini tidak cocok dan tidak dapat dipenuhi oleh uang emas dan perak yang mahal. Jadi masih kekurangan uang perak dan emasnya. Beberapa gambaran mengenai skala ekonomi dan negeri Jawa saat itu dikumpulkan dari berbagai data dan prasasti. Prasasti Canggu yang berangkat tahun 1358 menyebutkan sebanyak 78 titik perlintasan berupa tempat perahu penyeberangan di dalam negeri Mandala Jawa dalam kurung. Prasasti dari masa Majapahit menyebutkan berbagai macam pekerjaan dan spesialisasi karir, mulai dari pengrajin emas, perak hingga menjual minuman dan jagal atau tukang daging. Meskipun banyak di antara pekerjaan-pekerjaan ini sudah ada sejak zaman sebelumnya, namun proporsi populasi yang mencapai pendapatan dan bermata pencaharian di luar pertanian semakin meningkat pada era Majapahit. Oke teman, pertanian sudah berkembang tentunya. Menurut catatan Wang Taiyuan, pedagang Tiongkok, komoditas ekspor Jawa pada saat itu ialah lada, garam, kain, dan burung kakak tua, sedangkan komoditas impornya adalah mutiara, emas, perak, sutra, barang keramik, dan barang dari besi. Mata uangnya dibuat dari campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga. Selain itu, catatan Odorico da Pordenone, biarawan Katolik, biarawan dari Italia yang mengunjungi Jawa pada tahun 1321 menyebutkan bahwa istana Raja Jawa penuh dengan perhiasan emas, perak, dan permata. Kemakmuran Majapahit diduga karena dua faktor. Faktor pertama, lembah Sungai Brantas dan Bengawan Solo di dataran rendah Jawa Timur Utara sangat cocok untuk pertanian padi. Oke teman-teman, terima kasih pada kesempatan kali ini. Semoga sedikit kita menengok ke belakang melalui catatan dari Wikipedia ini mengenang perjalanan di Nusantara, bumi tempat kita tinggal ya, tanah air kita, bahwasanya perjalanan para nenek moyang atau leluhur yang sudah mendahului kita dari era zaman kerajaan itu luar biasa. Jadi melalui kutipan catatan sejarah, cerita sejarah yang telah terangkat dari Wikipedia, kita baca untuk referensi dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Anda menyimak, dan untuk kelanjutan kita ketemu lagi dalam kesempatan yang berbeda insya Allah. Rahayu, 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 sehat untuk Anda semuanya dimanapun berada.